Oke, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di dalam pemuritan online ini. Ya, dan hari ini saya ingin membagikan satu rema yang spesial yang Tuhan berikan kepada saya sejak kemarin. Ya, jadi saya percaya kita semua akan diberkati. Tapi sebelum masuk di dalam pesan firman Tuhan, tadi yang sudah disampaikan Pak Ubaja, saya ingin sampaikan ulang, yaitu buat saudara semua yang ada di Jakarta, ya, kita patut bersyukur karena Pemprov DKI kemarin sudah mengumumkan satu pengumuman yang baru terkait dengan PSBB, kembali ke PSBB transisi. Jadi dimungkinkan untuk gereja memulai kembali ibadah secara offline, ya, atau mungkin secara onsite, artinya langsung di gedung gereja. Jadi saya ajak saudara semua untuk bisa menginfokan, meneruskan info ini kepada teman-teman sebanyak mungkin yang ada di Jakarta, keluarga saudara yang ada di Jakarta, supaya mereka bisa tahu dan mereka bisa ikut di dalam ibadah offline, ya, yaitu besok Minggu di gereja kita, Keluarga Allah Jakarta, Soho Capital, lantai 11. Langsung 5 kali ibadah, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5 sore. Ya, waktu PSBB transisi yang lalu, sebelum ditutup, saudaraku, kita 5 kali ibadah itu sudah hampir penuh. Ya, karena momentum kegerakan terus. Ya, tapi nggak apa-apa, diizinkan break dulu 1 bulan kemarin. Ya, terus kemudian sekarang kita akan mulai kembali minggu depan. Jadi pastikan saudara yang di Jakarta, saudara bisa segera reservation online. Reservasi secara online seperti biasanya, kalau di Jakarta selalu harus gitu, reservasi online. Menurut peraturan juga harus begitu, reservasi online. Jadi saudara segera daftarkan diri saudara, ya. Tuhan memberkati kita. Nah, saat ini saya ingin membagikan satu rema yang dari Tuhan yang saya percaya akan jadi berkat buat kita semua. Khususnya terkait dengan ayat rema kita untuk tahun 2020, yaitu Yesaya 60 ayatnya yang pertama. Ya, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sering sekali kita mendengarkan ayat rema ini diulangi di tahun 2020 ini. Ya, tapi hari ini saya mau bagikan sama saudara satu dimensi yang Tuhan baru saja bukakan kepada saya. Tentang satu kalimat yang ada di ayat 1 ini, yaitu terangmu datang. Apakah saudara tahu artinya terangmu datang? Saya diajak Roh Kudus untuk merenung tentang terang yang datang. Berarti tadinya masih jauh, tapi sekarang semakin mendekat. Oke, tadinya masih malam. Kalau malam itu gelap, ya. Tapi sekarang terangnya sudah datang. Fajar siap untuk menyingsing. Keadaan mungkin masih gelap, tetapi terangnya sudah datang. Oke. Jadi ada perbedaannya waktu antara malam hari dan momen ketika fajar siap untuk menyingsing. Saudaraku, di malam hari orang itu istirahat. Di malam hari orang tidur, ya. Tetapi ketika fajar mulai menyingsing, orang mulai bangun. Oke. Orang mulai bersiap untuk berkarya. Jadi ketika Yesaya 60 ayat 1 ini berkata kepada kita, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebenarnya kata bangkitlah atau bangunlah ini disampaikan karena ini adalah sebuah momen peralihan yang tadinya malam, sekarang pagi sudah datang. Yang tadinya gelap, sekarang fajar siap untuk menyingsing. Makanya disuruh bangun. Disuruh bangkit. Ya, jadi saudara dan saya sebagai anak Tuhan ketika fajar sudah mulai menyingsing. Ya, ketika terang itu datang, jangan tetap tidur. Ayo bangkit, ayo bangun.
Oke. Memang yang namanya momen peralihan dari malam ke pagi, sepertinya suasananya masih gelap. Ya, tetapi sesungguhnya terangnya sudah datang. Fajar siap untuk menyingsing. Kalau saudara perhatikan yang namanya jam 4 pagi memang masih gelap. Jam 5 pagi juga masih gelap. Kayaknya ya kayak gitu aja. Tapi dari jam 5 pagi sampai jam 6 pagi itu perubahan cepat sekali. Ya, tiba-tiba yang gelap berubah jadi terang dengan sangat cepat sekali. Makanya Yesaya 60 ngomong bangkit, bangkit. Ayo bangun, bangun, bangun. Terangmu sudah datang. Hanya saja begini, bagi orang yang sudah menunggu terang itu datang sejak jam 9. Oke, jam 9 malam kita tunggu terang datang. Jam 10 nunggu terang datang. Jam 11 nunggu terang datang. Seolah-olah yang gelap tetap gelap. Seolah-olah perubahan gak ada yang terjadi. Jam 1 tetap gelap. Jam 2 tetap gelap. Jam 3 tetap gelap. Seolah-olah malamnya panjang sekali. Gelapnya gak habis-habisnya. Tidak kunjung berubah menjadi terang. Itu sebabnya ketika orang sudah cukup lama menunggu terang tidak kunjung datang. Kadang-kadang orang nunggu itu bisa capek. Ya, orang nunggu itu bisa lelah, bisa tertidur, ya, bisa terlelap. Itu sebabnya ketika diberitahu, ayo sekarang bangun, bangun. Sekarang waktunya bangkit, terang sudah datang. Orang sudah capek, orang sudah maunya terus tidur, ya, belum mau bangun. Nah, demikian juga halnya dengan kita. Kalau kita sudah berharap terang kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kita. Ya, tapi kita menunggu dan menunggu dan menunggu, tapi kok belum terjadi. Kita belum melihat apa-apa. Belum ada jawaban doa. Ya, belum ada jalan keluar. Ya, belum ada mujizat yang terjadi. Belum ada pemulihan, belum ada kemenangan, belum ada progres. Kita sudah sabar nih nunggu, katanya ini tahun kemuliaan Tuhan. 2020 tahun kemuliaan Tuhan. Tapi kok kita belum ngalami ini? Ya, kadang-kadang sangat mudah bagi kita kehilangan semangat kita. Kita jadi kendur di dalam pengharapan kita. Kita jadi goyah di dalam iman kita. Kita tidak lagi berharap perubahan itu bakal terjadi. Sebagian orang mulai menyesuaikan diri, ya, dan mulai pasrah menerima realita hidup. Ya, mungkin saudara berkata, ya, kesehatan saya tidak juga membaik, kesembuhan tidak terjadi. Ya, mungkin saudara berkata, kenyataannya sampai sekarang saya belum bisa mengalahkan keterikatan terhadap dosa ini, kecanduan terhadap obat-obatan tertentu. Ya, kenyataannya sampai sekarang visi saya, impian yang saya percaya, yang saya pikir dari Tuhan, kok juga belum ada tanda-tanda sedikit pun bakal terjadi. Ya, mungkin saudara sudah berdoa, mungkin saudara sudah percaya, mungkin saudara sudah berharap, ya, tetapi nothing happen. Tidak ada yang terjadi. Nah, saya mau ngomong begini sama saudara, memang mungkin itu benar keadaan seperti itu kalau malamnya masih jauh. Kalau saudara nunggu dari jam 9, jam 10, jam 11, jam 1, memang yang gelap tetap gelap. Seolah-olah kok terangnya nggak muncul-muncul. Ya, mataharinya nggak terbit-terbit. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, dengan segenap hati saya percaya saat ini juga kita itu ada di momen peralihan yang sangat menentukan sekali. Itu ibaratnya tadi saya ngomong, ini bukan jam 9, ini bukan jam 12, ini bukan jam 1 malam atau jam 2. Ini momen seperti ibaratnya kita kayak di jam 5. Ya, antara jam 5 sampai jam 6 itu tadinya gelap. Tapi tiba-tiba perubahannya dari gelap jadi terang. Itu cepat sekali. Saya mau ngomong sama saudara. Yesaya 60 ayat 1 meneguhkan kita. Ya, terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tangkap rema ini. Ini yang saya mau kita bisa menangkap sungguh-sungguh dengan iman kita. Bahwa ini waktunya. Terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Memang mungkin ya keadaannya masih gelap, tapi gelapnya jam 5 pagi beda sama gelapnya jam 12 malam.
sama jam 1 malam, sama jam 11 malam. Itu beda. Jam 5 pagi gelap, tapi terangnya sudah dekat. Wajarnya siap untuk menyingsing. Jadi sadar. Ini momen tidak sama seperti yang kemarin. Mungkin secara keadaanmu belum berubah. Secara keuangan pekerjaan saudara belum berubah. Secara pelayanan saudara keadaannya masih belum ada breakthrough. Belum ada terobosan. Kesehatan saudara mungkin belum ada peningkatan. Keluarga saudara mungkin belum ada tanda-tanda bakal terjadi pemulihan. Tapi saya mau ngomong ini sudah menjelang pagi. Ini fajar siap untuk menyingsing. Tangkap rima firman Tuhan ini dalam hidup saudara, terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu sebabnya pesan firman Tuhan buat kita semua, arise and shine. Oke, ayo bangkitlah menjadi teranglah. Pesan Tuhannya buat kita, ayo bangun. Sekarang waktunya, karena pagi sudah tiba, waktunya bangun, waktunya berjuang kembali, waktunya bersemangat kembali, waktunya bergerak maju dengan langkah iman kita. Ya, saudaraku sama-sama bangun. Saya ajak saudara bangun lebih awal. Ya, ada pepatah dalam bahasa Inggris, early bird catches the worm. Artinya burung yang bangun lebih awal, terbang lebih pagi, dapat cacing, dapat makanannya lebih banyak. Makanya waktu terang baru datang, sekalipun masih gelap, sebentar lagi mulai fajar menyingsing, kita disuruh bangun dulu. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan anugerah yang banyak. Dan saya berdoa semua yang sudah disediakan Tuhan, Anda bisa alami di dalam kehidupan saudara. Oke, jadi saya ajak saudara untuk responi firman Tuhan ini. Jadi early bird. Makanya kalau ada conference atau seminar, terus kemudian sudah diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya, ya biasanya akan ada yang istilah early bird price. Harga early bird, harga burung awal. Artinya burung yang bangun lebih awal. Kenapa? Karena lebih banyak dapat makanan, lebih banyak dapat manfaat. Jadi diskonnya lebih banyak. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda bisa menangkap rema yang firman yang saat ini sedang saya bagikan buat saudara, Anda akan dapat kemenangan yang lebih besar, Anda akan mengalami terobosan yang lebih awal, Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Kalau Anda tidak menunggu nanti-nanti, tapi sejak dari sekarang Anda sudah bangkit terlebih dahulu, Anda bangun lebih awal, Anda bangkit dalam iman, Anda bangkit dalam pengharapan, Anda berdoa lagi, Anda berjuang lagi, Anda akan melihat terang kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Oke, jadi sadarilah, fajar siap menyingsing, pagi sudah tiba, ya, karena itu bangun. Oke, nah saya mau ngomong begini sama saudara, penting sekali untuk kita bangun, untuk kita bangkit. Dan itu yang Tuhan suruh. Bangkitlah, benar gak? Bangunlah. Kenapa? Karena sekalipun fajar sudah datang, terang sudah datang, sekalipun matahari sudah terbit, keadaan sudah berubah dari gelap jadi terang pun, kalau kita masih tidur, orang tidur gak bisa melihat matahari. Coba saudara renungkan, ini Tuhan bukakan sama saya. Walaupun keadaan sudah gak gelap lagi, matahari sudah terbit, fajar sudah menyingsing, keadaan terang benderang. Kalau orang masih tidur, dia gak bisa menikmati fajar yang indah yang sedang menyingsing itu. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda masih tertidur dalam iman, tertidur dalam pengharapan, rohmu masih suam-suam, masih padam, saya mau katakan, Tuhan sudah nyatakan terang kemuliaannya, yang lainnya sudah dapat mengalami anugerah, mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita tertidur, kita tidak bisa mengalami terang kemuliaan Tuhan. Makanya untuk orang mengalami terang kemuliaan Tuhan harus bangun. Harus bangkit. Ya, jangan sampai ketinggalan. Bangun lebih awal, bangkit lebih dahulu. Anda akan melihat kemenangan lebih besar, terobosan lebih besar terjadi dalam hidup saudara. Mungkin selama ini Anda di dalam pekerjaan, dalam keuangan mengalami kerugian, terus berdarah-darah, ya, secara keuangan terus mengalami penurunan, pekerjaan mungkin terus mengalami penurunan. Anda berharap, Anda berjuang, gak ada perubahan.
Mungkin juga di dalam keluarga saudara Anda mengalami pergumulan-pergumulan dan seolah-olah gak ada jalan keluar di dalam pernikahan, di dalam keluarga saudara. Perubahan gak terjadi. Ya, mungkin stagnasi itu terjadi sedemikian lama. Bahkan penurunan terjadi sedemikian lama. Jadi seolah-olah gelapnya lama sekali. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Yesaya 60 ayat 1. Terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Doa saya ketika terang itu datang, engkau gak tidur. Karena kalaupun terang datang, saudara tidur. Anda gak bisa ngelihat terang itu. Hanya orang yang bangun, hanya orang yang bangkit, yang bisa menikmati fajar. Sudah menyingsing indah sekali. Keadaan sudah berubah. Dan berubahnya cepat sekali. Dari jam 5 sampai jam 6. Berubahnya cepat sekali. Anda akan melihat mujizat yang tiba-tiba terjadi. Just like that. Terjadi begitu saja dalam hidup saudara. Anda akan melihat pemulihan keluargamu terjadi begitu saja. Pemulihan pernikahan itu terjadi begitu saja. Anda akan melihat bagaimana pekerjaan saudara mengalami terobosan. Terjadi begitu saja. Mujizat yang tidak masuk akal, mujizat yang memecahkan rekor terjadi dalam hidup saudara. Terang kemuliaan Tuhan dinyatakan, tapi harus jadi early bird. Harus jadi seperti burung yang bangun lebih awal sehingga dapat makanan lebih banyak. Yang lainnya masih tertidur, ya. Orang yang lebih siap, sama-sama Tuhan sudah bekerja mencurahkan anugerahnya. Kalau kita tertidur ya kita belum bisa ambil anugerah itu. Tapi kalau kita sudah siap lebih awal, bangkit lebih awal, bangkit dalam iman, bangkit dalam doa, bangkit dalam melayani Tuhan, bangkit dalam bersaksi, bangkit di dalam mandat apostolik, memberitakan Injil, menyelamatkan jiwa-jiwa, memuridkan mereka, ya, melipat gandakan kelompok sel. Saya mau katakan Anda yang lebih awal mengalami terang kemuliaan Tuhan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Oke, bahkan Alkitab berbicara tentang istri yang cakap adalah istri yang bangun ketika waktu masih gelap. Saya waktu mempersiapkan ini saya dibuat Tuhan terheran-heran dengan peremaan ini. Kita baca Amsal 31 ayatnya yang ke-10 lebih dulu, ya. Nah, nanti saudara boleh baca di rumah, khususnya yang wanita, seperti apa istri yang cakap itu. Dan saya berdoa jemaat keluarga Allah, ya, para istri, jemaat keluarga Allah, pelayan Tuhan keluarga Allah, semuanya diurapi, diberkati Tuhan jadi istri yang cakap. Oke, ya. Nah, saya bacakan dulu buat saudara. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, saudaraku, istri yang apa? Cakap, ya. Tahukah saudara, gereja Tuhan disebut mempelai wanitanya Kristus. Mempelai itu apa? Mempelai itu mengantin pasangannya, istrinya. Oke, jadi ya ketika Amsal 31 ini bicara tentang istri yang cakap, tentunya juga bisa bicara tentang saudara para istri. Tapi ini juga bisa bicara tentang kita sebagai gereja Tuhan. Saudara dan saya sebagai jemaat Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Karena kita semua dipertunangkan dengan Kristus. Kita semua adalah mempelai wanitanya Kristus. Jadi ini ayat buat kita. Kalau saudara jadi mempelai wanita Kristus, jadilah mempelai wanita yang cakap. Oke, jadilah istri yang cakap. Amsal 31 sekarang lompat ayat 15. Ini saya highlight langsung ya, supaya kita bisa lebih fokus di poin yang saya mau bagikan. Seperti apa istri yang cakap itu? Ia bangun kalau masih malam. Wow, nanti saya jelaskan. Lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, saudara coba renungkan. Ditulis istri yang cakap bangun kalau masih malam. Padahal dia tadinya tidur, makanya dia bangun. Berarti kalau malam, dia juga tidur. Tapi ketika hari masih gelap, makanya masih disebut malam. Yang lainnya belum bangun, dia bangun lebih awal. Saya mau ngomong sama saudara, itu istri yang cakap. Itu gereja Tuhan yang cakap. Itu anak Tuhan yang cakap. Itu pelayan Tuhan yang cakap. Buat orang lain, hei ini masih gelap.
kayaknya kondisi pandemi ini kayaknya masih kayak gini-gini terus nih. Ya buka tutup. Ya resesi, krisis, apalah terus menerus. Kayaknya stagnasi masih terus ada di situ, terus terjadi. Banyak orang yang hopeless. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Istri yang cakap, anak Tuhan yang cakap, mempelai wanitanya Kristus yang cakap adalah orang yang mau bangun lebih awal. Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah. Oke, bangunlah. Ayo bangun lebih awal, jangan nunggu yang lain dulu. Saudara yang lebih awal, Anda anak Tuhan yang cakap. Tuhan punya rencana yang besar di dalam kehidupan saudara. Sekalipun hari masih gelap, kita tahu pagi sudah datang. Terang sudah datang. Fajar siap untuk menyingsing. Dalam waktu yang sangat cepat, perubahan akan terjadi. Kalau Anda bangun lebih awal, Anda akan siap lebih dahulu. Dan Anda akan ada mengalami kemuliaan Tuhan, kemenangan dan berkat yang lebih besar di dalam kehidupan saudara. Oke, ya. Makanya kalau istri yang cakap ini, saudaraku, sangat dipuji-puji, sangat dikagumi dan sangat diberkati. Ayo sekarang lanjutkan pembacaan tadi, ya, di ayat yang ke-25. Seperti apa istri yang cakap itu, ya, setelah melakukan semuanya itu, ternyata ada rewardnya. Ada yang dia alami, ada anugerah yang dia dapatkan. Ditulis begini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Wow. Ia tertawa tentang hari depan. Jadi istri yang cakap, yang bangun lebih awal, dikenakan kemuliaan. Makanya bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya mau ngomong buat saudara, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, KKS, jemaat keluarga Allah. Kalau Anda bangkit lebih awal, pakaian yang Tuhan kenakan buat saudara pakaian kemuliaan. Oke, kekalahan saudara akan dirubah menjadi kemenangan. Kesakitan saudara akan dirubah menjadi kesembuhan dan kesaksian yang luar biasa. Aib saudara akan dirubah menjadi kehormatan. Masalah saudara akan dirubah menjadi mahkota. Pakaian yang dikenakan Tuhan adalah kemuliaan. Karena itu jangan nunggu sampai siang baru bangun. Jadi the early bird. Jadi ibarat seperti burung yang mau bangun lebih awal. Karena yang seperti itu, yang pakaiannya kemuliaan. Kalau yang lainnya sudah bangun, wah berkatnya sudah diambilin semua orang, kita bangunnya paling akhir, ya kita ketinggalan. Ya mungkin masih bisa ngalami, tapi nggak seperti yang bangkitnya lebih awal, siapnya lebih awal. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan yang gilang gemilang dinyatakan dalam hidup saudara, dan engkau akan tertawa tentang hari depan. Sementara yang lainnya masih menangis, yang lainnya masih bingung. Anda akan dibuat Tuhan tertawa akan hari esok, masa depan yang gilang gemilang. Kenapa? Karena saudara bangun lebih awal, pakaiannya kemuliaan. Oke, yang terakhir ayat 28 sampai ayat 31. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Wow, ini istri yang cakap. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Saya mau ngomong sama saudara, kalau ada satu hal yang harus kita kejar, dan satu hal yang bisa kita alami, yang harus kita alami dalam hidup kita, ya, dapat pujiannya Tuhan, dapat perkenanannya Tuhan. Tadi istri yang cakap dipuji oleh suaminya. Wow, saudaraku, kita mempelai wanita, Kristus mempelai pria. Saya berdoa Anda dapat puji-pujian dari Allah, bukan cuma dari manusia. Yang paling utama, yang paling penting dari Kristus, dari Yesus, dari mempelai pria. Saya mau katakan, kalau saudara dapat perkenanan Tuhan, dapat puji-pujian dari Tuhan, gak bisa tidak.
kemuliaan itu dinyatakan. Yesaya 60 pasti tergenapi dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya mau ngomong mulai saat ini. Jadi the early bird. Jadi ibarat burung yang bangun lebih awal. Ayo bangkitlah menjadi teranglah. Oke. Bangkit dalam iman mulai sekarang. Bangkit dalam doa. Bangkit dalam pengharapan. Saya ajak saudara, bangkit melayani Tuhan. Harus jadi terang. Saya ajak KKS, rapikan kembali kelompok saya saudara. Jangan biarkan kacau-kacau. Ya, tim ibadah saudara jangan dibiarkan ya berantakan seperti itu. Tercerai-berai. No. Kumpulkan kembali. Rapatkan barisan. Tim pelayanan saudara, bangkitkan iman mereka. Ayo bangkitkan pengharapan mereka. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Impartasikan rema yang sama itu juga kepada anggota kelompok sel saudara. Kepada sebanyak mungkin orang-orang di sekeliling saudara. Ayo bangkit, bersaksi, selamatkan jiwa. Ayo bangun kembali kelompok sel saudara. Ayo kita responi mandat kerasulan. Yang lainnya masih santai-santai. Tapi saudara jadi yang pertama, yang lebih awal bangun, yang lebih awal bangkit, meresponi mandat kerasulan. Nanti Anda yang tertawa akan hari esok, Anda akan mengalami penggenapan Yesaya 60 terjadi dalam hidup saudara. Tuhan memberkati.